Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. NIM saya 19104168890. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional untuk mencari materi ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama, telah saya rangkum pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Jadi secara sederhananya, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar, peraturan, dan ketentuan yang ada. Tujuan dan manfaat ekspor yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk dan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling besar tersebut adalah yang pertama, komoditas karet. Di Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu jangan heran bisa karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirimkan ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua ada produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Yang keempat, produk hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah pulp kertas dan kayu. Yang kelima ada kakao. Kakao ini penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao atau makanan lain akan dikirimkan ke luar negeri adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Tujuan dari manfaat impor. Kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang, serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negeri. Komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk, barang, dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yaitu faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Demikian itu saja ringkasan yang saya buat dari Google. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.